Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor. Di cerita kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah makhluk yang hitam dan besar yang dulu suka sekali memakan gabah. Warga kampung saya memanggilnya dengan sebutan kemuning ireng atau lebih dikenal dengan sebutan buto. Penasaran bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja ke cerita. Suatu malam, terdengar sebuah suara seseorang tampak tengah mengunyah. Semakin lama suara semakin intens. Karena rasa penasaran, maka dicarilah suara itu yang rupanya berasal dari sawah. Namun anehnya, tidak ada siapapun di sana. Tapi suaranya masih terdengar. Dengan berbekal obor di tangan, Pak Salim tetap mencari. Ia tidak pernah berpikir semacam-macam sebelumnya. Berjalan di atas rerumputan basah di samping sawah, Pak Salim masih mencari sumber suara itu. Sampai ia berhenti di atas tumpukan padi yang sudah dibabat dan menyisakan akar-akar liarnya. Di sana Pak Salim melihatnya. Sesosok makhluk yang tinggi hampir setara dengan pohon mengkudu. Besarnya kurang lebih 3 lelaki dewasa gemuk. Kulitnya hitam legam dan mata kecil di wajah. Sosok itu menyaruk-nyaruk bekas gabah, memasukkannya ke dalam mulutnya yang besar, seolah-olah makhluk itu sudah lama tidak pernah makan. Melihat itu, Pak Salim sampai harus menahan nafas, karena Pak Salim tahu makhluk apa yang ada di hadapannya. Menunggu sendirian, Pak Salim masih menunggu makhluk itu pergi. Dan benar saja, setelah puas melahap habis sisa gabah di depannya, makhluk itu pergi. Langkahnya tersaruk-saruk. Yang Pak Salim ingat hanya satu, bau tubuhnya seperti bau ubi dipanggang dalam api. Berpikir bahwa Pak Salim sudah aman, beliau menceritakan ini kepada semua orang. Beberapa menanggapinya dengan tidak percaya. Yang lain menanggapinya dengan ngeri. Dan yang membuat Pak Salim harus menelan ludah adalah ketika Pak Salim bercerita pada tetangganya. Wajahnya pucat mendengar tutur kalimat Pak Salim, seolah setiap kalimatnya seperti racun. Dengan gagap, tetangga Pak Salim memberitahu sebuah mitos tua tentang makhluk yang suka memakan gabah, yaitu kemuning ireng, katanya. Menurut kepercayaan, kemuning ireng memang berkeliaran setiap malam. Biasanya, ia hanya memakan sisa gabah dari sawah yang baru saja panen. Dan siapa yang melihat kemuning ireng untuk menjaga lisannya dan tidak menceritakan kepada siapapun, karena orang Jawa percaya kemuning ireng muncul biasanya diikuti oleh pertanda bahwa di musim berikutnya sawah itu akan panen kembali dengan hasil yang lebih memuaskan. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Siapa saja yang melihat kemuning ireng dilarang keras menceritakan wujudnya pada siapapun, karena kemuning ireng bisa mencium aroma darah manusia. Dan bila malam itu Pak Salim berpikir bahwa makhluk itu tidak tahu bahwa Pak Salim memergokinya, sepertinya Pak Salim harus berpikir kembali. Bisa saja kemuning ireng itu memang sedang mengujinya dengan cara berpura-pura tidak tahu. Dan dengan kejadian bahwa Pak Salim sudah menceritakan tentang munculnya makhluk ini, Pak Salim mulai diliputi rasa takut. Setiap malam, beliau akan berhenti di pintu rumah, melihat keluar dari jendelanya
berharap makhluk itu tidak datang menemuinya. Malam demi malam dilewati Pak Salim dengan rasa khawatir yang bertumbuh menjadi paranoid parah. Sampai di malam yang entah keberapa, Pak Salim mencium aroma familiar, aroma ubi yang baru saja dibakar di bara api. Pak Salim terdiam melihat sesuatu mendekat. Di zaman itu, tidak ada rumah penduduk yang terbuat dari batu, bata, dan semen. Karena rumah zaman dulu kebanyakan dibangun dari bambu atau kayu. Pak Salim hanya duduk bersembunyi di balik pintu. Dan harap makhluk itu hanya sekedar lewat. Namun aromanya semakin menyengat. Tidak beberapa lama, aroma itu menghilang lenyap begitu saja. Pak Salim kembali mengintip apakah makhluk itu benar-benar pergi. Dilihatnya dari sela bambu di dalam rumahnya. Dan benar saja, bayangannya yang tadi mendekat sudah lenyap. Berpikir bahwa malam ini Pak Salim sudah aman, Pak Salim bergegas menuju kamarnya. Namun, kaget bercampur kebingungan. Pak Salim melihat istrinya sedang tidur dengan dirinya. Benar, di atas ranjang ada sosok yang menyerupai dirinya, sedang tidur bersama istrinya. Rupanya itu bukan mimpi. Berkali-kali Pak Salim mengingatkan dirinya sampai ia sadar. Aroma sosok yang menyerupai dirinya tercium seperti aroma ubi rebus. Disitulah Pak Salim sadar, makhluk itu entah dengan cara apa dan bagaimana sudah menjelma menjadi dirinya. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi dengan Pak Salim? Kabarnya, setelah kejadian itu, Pak Salim ditemukan dalam keadaan gila. Istrinya yang pertama kali tahu, namun banyak warga yang mengatakan apa yang terjadi dengan Pak Salim karena kelakuannya tempo hari, menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Tetangganya sendiri menceritakan semuanya kepada istrinya. Apa yang terjadi dengan Pak Salim adalah ulah dari kemuning ireng. Dan memang kebanyakan dari mereka bila berurusan dengan makhluk ini hanya memiliki dua pilihan: mati secara tidak wajar atau menjadi gila selamanya.